Beberapa aktivis liberal atau revisionis, mereka memberikan teori dan klaim jika Al-Quran itu mengakui akan adanya orang-orang yang memiliki kelainan kecenderungan seksual. Apa benar demikian? Tonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID setelah selama sebulan penuh kita vakum ya. Nah, topik kali ini teman-teman agaknya sensitif bagi YouTube ya. Jadi besar kemungkinan video ini tidak selamat. Bisa jadi di take down dari channel ini karena kena pelanggaran, atau paling tidak video ini tidak dapat dimonetisasi. Oleh karenanya saya mengajak teman-teman yang masih sempat menonton video ini untuk bergabung dalam grup Telegram kami. Jadi jikalaupun video ini nantinya dihapus, maka teman-teman dapat menontonnya di grup Telegram. Linknya saya sertakan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Dan juga dalam pembahasan kali ini teman-teman, kita tidak akan terlalu eksplisit. Dalam artian kita menggunakan istilah-istilah yang terselubung atau implisit untuk menyebut kelompok pelangi itu sebagai kelompok Homo sapien ataupun LGHDTV ataupun gayung seperti itu ya. Walaupun begitu, saya harap teman-teman dapat mengikuti video ini dengan seksama dan nyambung gitu ya. Dan buat Anda tim staff YouTube gitu ya, YouTube Indonesia yang mungkin nanti mengevaluasi video ini secara manual, ini saya tegaskan jika video ini tidak membahas komunitas yang itu secara diskriminatif, secara tendensius ataupun dalam konteks fobia seperti itu. Di sini kita hanya membahas dan meluruskan ayat Al-Quran yang disalah tafsirkan demi tujuan tertentu, dan itu tidak bermaksud untuk menyerang komunitas tertentu yang dilindungi oleh YouTube itu sendiri ya. Nah, jadi teman-teman, setelah Deddy Kobuzer itu dikecam oleh netizen karena mengundang Ragil dan pasangannya sebagai praktisi gayung ke podcastnya, tentu saja kemudian dia membuat video klarifikasi bersama Guf Miftah, dan videonya tersebut telah dihapus ya, alhamdulillah. Namun menariknya teman-teman, undangan praktisi LGHDTV ini itu di podcast Om Deddy bukanlah hal yang baru ya. Sebelumnya Om Deddy juga pernah mengundang praktisi lain seperti pasangan sesama wanita, namun respon netizen tidak seheboh ini ketika itu ya. Nah, ini mungkin karena mereka tidak sefamiliar atau seheboh Ragil ini, dan itu ya masuk akal ya. Namun kalau podcastnya Deddy Kobuzer dengan Ragil itu dikecam massa atas dasar agar tidak mempromosikan maksiat di publik, mestinya kita juga mengambil perhatian ketika Deddy Kobuzer itu mengundang praktisi maksiat lainnya, praktisi maksiat lainnya seperti bintang porno dan yang semisal dengannya seperti itu. Dan di video ini kita tidak ingin membahas mereka dalam konteks benar dan salah, ditolak atau diterima seperti itu, karena sebagai umat beragama hal ini sudah final. Bagaimanapun alasannya, perilaku berhubungan seksual dengan sesama jenis adalah terlarang dan tertolak. Rasulullah SAW bersabda seperti ini, "Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut." Hadis riwayat Tirmizi. Tidak hanya agama Islam teman-teman, Yahudi dan Kristen itu juga menolak perilaku tersebut. Namun makin kesini itu para aktivis liberalis itu mencoba menafsirkan ulang agama dengan tujuan untuk menerima perilaku kaum Lut ini, dan kemudian muncullah penganut Yahudi yang menerima mereka dan melakukan pernikahan di sinagog. Begitu pula muncul juga gereja-gereja yang kemudian menerima pemberkatan pernikahan mereka di sana. Walaupun kita tidak menemukan adanya pernikahan yang serupa di masjid atau di lembaga agama Islam seperti yang terjadi dalam Kristen dan Yahudi tersebut, upaya melegalkan kecenderungan seksual mereka secara agama itu juga dilakukan. Siapa lagi kalau bukan dari kalangan Muslim liberalis, Muslim revisionis dan sebagainya. Mereka menganggap Al-Quran itu sudah sepatutnya ditafsirkan ulang, termasuk kisah umat Nabi Lot tersebut itu juga harus ditafsirkan ulang katanya. Tujuannya untuk mencari celah sebagai pembenaran akan praktik hubungan sesama jenis itu. Nah, salah satu dalil Al-Quran yang mereka gunakan sebagai legitimasi adalah An-Nur ayat 31, dan itu yang akan kita bahas di video kali ini. Namun teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara materi dan moral via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Quran Surah An-Nur ayat 31
1 ini teman-teman sebenarnya menceritakan tentang perintah kewajiban menutup aurat serta penjelasan kepada siapa saja yang boleh menampakkan aurat kecilnya, khususnya untuk wanita ya. Ingat di sini yang dibahas adalah aurat kecilnya ya, bukan aurat besar. Hal ini seperti lengan atau betis sehingga menampakkan perhiasannya seperti gelang tangan atau gelang kaki. Namun menurut mereka ayat ini menjadi pembenaran bahwa kaum mereka itu diakui oleh Al-Quran seperti itu. Hal ini dikarenakan ada berbunyi dalam ayatnya seperti ini. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, yakni yang artinya pelayan laki-laki yang tidak memiliki hasrat kepada wanita. Menurut mereka, ayat ini mengkonfirmasi akan adanya kaum mereka dalam Al-Quran. Namun perlu teman-teman perhatikan bahwa jikalaupun Al-Quran ada memention kaum mereka, itu tidak berarti hal itu dilegalkan. Dan perlu diperhatikan pula jika ayat ini menggunakan isim ma'rifah, bukan isim nakirah, menunjukkan ini bukan suatu hal yang umum, melainkan perkara yang sifatnya kasuistik. Dengan kata lain, Al-Quran mengakui bahwa adanya laki-laki yang tidak punya hasrat kepada wanita. Tapi ingat, ini menggunakan isim ma'rifah sehingga sifatnya khusus, sehingga tidak bisa dijadikan alasan sebagai pembenaran untuk dilazimkan atau dimaklumi atas orang-orang penyuka sama jenis itu. Karena potongan ayat ini tidak merujuk pada perkara yang general, melainkan perkara yang spesifik. Itu yang pertama. Dan yang kedua teman-teman perlu diperhatikan bahwa secara literal ayat ini hanya mengatakan tentang laki-laki yang tidak berhasrat kepada wanita. Ini tidak bermakna sebaliknya bahwa jika dia tidak menyukai wanita, berarti dia menyukai atau berhasrat kepada laki-laki. Tidak seperti itu. Nah, kenapa begitu? Begini penjelasannya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, teman-teman. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan apa yang dimaksud dari kalimat ghairi ulil irbati, yakni laki-laki yang tidak berhasrat kepada wanita, seperti itu. Ia mengutip pendapat dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud adalah huwal mughaffalul ladzi la syahwatalah. Dia adalah mughaffal. Mughafal ini sebutan kepada orang yang berfikiran rendah atau bodoh sehingga tidak memiliki hasrat syahwat seperti itu ya. Atau menurut Mujahid, huwa ablah. Ablah ini artinya orang yang tolol atau orang yang memiliki kemampuan berfikir rendah. Mungkin dikarenakan sindrom tertentu seperti itu ya. Nah, sedangkan menurut Ikrimah menyebutkan seperti ini, huwa mukhannasul ladzi la yaqumu dhibuhu, yakni mukhannas yang impoten, yang kemaluannya tidak berfungsi lagi sebagai alat reproduksi. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, di sini disebutkan mukhannas. Nah, mukhannas ini berbeda dengan khunsa ya. Khunsa itu sebutan kepada seseorang yang terlahir dengan dua kelamin. Sedangkan mukhannas ini adalah laki-laki yang berperilaku sebagai wanita, seperti itu. Nah, mukhannas ini teman-teman dibagi kepada dua. Ada mukhannas pembawaan, yakni dia karena pembawaan dari lahir mengenai perilaku, cara berbicara, ngomongnya dan sebagainya yang seperti wanita. Nah, yang pertama ini bisa saja dia bersikap dan berperilaku seperti wanita dalam artian gemulai dan sebagainya, tapi zahirnya dia tidak berdandan seperti wanita. Dia tetap berpakaian seperti laki-laki. Hanya saja sikapnya itu yang gemulai atau kulit dan wajahnya yang seperti wanita. Oleh karenanya dia ini tidak dihukumi fasik ya, tidak dihukumi berdosa selama dia tidak bermaksiat karena bawaan dari lahir seperti itu ya. Nah, yang kedua disebut dengan mukhannas takalluf, yakni orang yang sengaja menjadi seperti wanita, di mana dia sengaja lekong, gemulai dan berpakaian seperti wanita, yakni seperti bencong atau banci seperti itu. Ini mukhannas yang fasik yang dihukumi berdosa karena dengan sengaja menyerupai lawan jenis. Nah, kembali lagi teman-teman, berdasarkan penjelasan ini, apakah layak ayat tersebut dijadikan legitimasi atau pembenaran akan adanya kaum yang melakukan hubungan sama jenis itu? Seperti yang sudah didefinisikan bahwa yang dimaksud ghairi ulil irbati atau laki-laki yang tidak tertarik pada wanita pada ayat ini itu difahami sebagai orang yang dungu dan atau orang yang tolol dan atau orang yang mukhannas yang impoten. Maksudnya, apakah semua dari mereka itu mughafal, seorang yang dungu? Apakah semua kaum mereka itu adalah ablah, yakni tolol? Dan apakah semua dari kaum mereka itu mukhannas, yakni lekong dan impoten? Tentu jawabannya tidak. Tentu mereka tidak mau jika semua mereka dideskripsikan demikian, bahwa mereka itu adalah orang yang dungu dan juga tidak bersyahwat atau tolol, atau mereka juga didefinisikan sebagai seorang yang mukhannas menyerupai wanita namun impoten, kan tidak mau. Sehingga potongan ayat ini tidak bisa dijadikan legitimasi atas keberadaan kaum mereka itu. Nah, namun perlu dipahami begini teman-teman, bahwa seseorang itu bisa dicap gayung atau homo sapien dalam ranah sosial apabila pertama, mengakui dan mengumumkan atau mendeklarasikan dirinya sebagai penyuka sama jenis. Kedua, apabila dia melakukan hubungan seksual kepada sesama jenis. Oleh karenanya, seseorang yang tidak memiliki hasrat kepada wanita itu tidak akan dihukumi dosa dan jatuhkan hukuman syariah berupa jinayah hukuman had apabila dia tidak melakukan hubungan seksual sesama jenis dan atau tidak mendeklarasikan diri sebagai penyuka sama jenis dan dia bangga akan itu dan atau dia tidak mempromosikan
melakukan atau mendukung serta membela maksiat tersebut, dan atau dia tidak berpakaian dan berperilaku seperti lawan jenis dengan sengaja ya, dengan sengaja, dan atau dia melakukan maksiat-maksiat lainnya. Sehingga apabila dia seseorang yang memiliki kecenderungan suka kepada sesama jenis namun dia tidak melakukan hubungan seksual sama jenis, tidak berpakai pakaian yang berpakaian lawan jenis, tidak mendukung dan membela gerakan itu, dan dia bersabar atas kondisinya tersebut serta berupaya untuk mengobati dirinya, maka insya Allah dia akan diberi ganjaran pahala yang besar atas kesabarannya tersebut. Karena begini teman-teman, kalau surah An-Nur ayat 31 itu dijadikan sebagai pembenaran akan eksistensinya kaum mereka, sebagai pembenaran bahwa mereka itu nggak apa-apa, maka itu akan berbenturan dengan ayat-ayat lain yang melarang perilaku mereka secara eksplisit. Bahkan di berbagai hadis juga demikian. Oleh karenanya tidak patutlah kita membenarkan apa yang menurut agama kita salah. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.